Sahabat bahasa, dalam bahasa Indonesia terdapat dua tanda baca yang serupa tetapi tidak sama. Kedua tanda baca ini sering keliru penggunaannya, bahkan salah satunya kurang dikenal oleh masyarakat. Kedua tanda baca tersebut adalah tanda hubung dan juga tanda pisah. Nah, mirip bukan? Lalu, apa perbedaannya? Kapan tanda hubung digunakan dan kapan tanda pisah digunakan? Simak tayangan ini hingga akhir ya. Pertama-tama, ayo kita bandingkan bentuk kedua tanda baca tersebut. Nah, jika diperhatikan dengan seksama, tanda hubung itu lebih pendek daripada tanda pisah. Atau tanda pisah satu kali lebih panjang daripada tanda hubung. Nah, tanda pisah ketika ditulis atau diketik, itu ditulis atau diketik dengan cara mengetik dua kali tanda hubung tanpa spasi. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat fungsinya ya. Menurut EYD kelima, tanda hubung memiliki 9 fungsi. Yang pertama, tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu, dan menyatakan skor pertandingan. Yang keempat, tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital, serta di antara huruf dan angka. Yang keenam, huruf kapital tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau slang. Yang kedelapan, tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Nah, yang terakhir, tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan fungsi. Nah, sementara itu, tanda pisah mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Yang kedua, mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Yang ketiga, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, untuk fungsi-fungsinya, untuk fungsi kedua tanda baca itu sudah jelas ya. Nah, setelah kita bahas fungsinya, seringkali kesalahan terjadi pada penulisan dua bilangan atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, yang masih ditulis dengan tanda hubung seperti pada contoh ini. Padahal tanda baca yang seharusnya digunakan adalah tanda pisah sesuai dengan fungsi tanda pisah yang tercantum di EYD kelima. Penulisan yang benar bisa dilihat pada contoh berikut. Sahabat bahasa, agar semakin jelas, sahabat bahasa bisa melihat contoh pada tabel di bawah ini ya. Nah, bagaimana sahabat bahasa? Sudah jelas bukan? Jadi, jika ingin menyatakan sampai dengan dan sampai ke, tanda baca yang digunakan adalah tanda pisah, bukan tanda hubung. Jadi, ayo kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.